Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan supervisi akademik coaching. Dalam hal ini adalah self assessment terhadap sesi coaching yang pernah saya lakukan bersama Ibu Sulfiani. Namun sebelumnya izin Pak saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak sudah meluangkan waktunya untuk menonton sesi coaching tersebut dan Bapak bersedia memberikan beberapa pertanyaan sehubungan dengan self assessment yang akan saya lakukan pada kesempatan ini. Tentu menilai orang lain lebih mudah ketimbang menilai diri sendiri. Dalam ini karena kesadaran saya lebih banyak diberi tugas untuk memberikan penilaian maupun umpan balik terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru maupun tugas-tugas yang saya berikan kepada peserta didik maupun mahasiswa saya. Sementara waktu saya untuk melakukan feedback terhadap proses pembelajaran atau tugas lainnya yang kali ini saya untuk pertama kalinya melakukan self assessment terhadap coaching yang pernah saya lakukan. Olehnya itu, izin Pak, pada kesempatan ini saya menggunakan dua alat bantu. Yang pertama adalah star rating untuk mengukur seberapa sukses saya dalam mencapai hasil yang saya inginkan. Saya menggunakan di sini 5 bintang untuk hasil yang sangat baik, 4 bintang untuk baik, 3 bintang untuk cukup, 2 bintang untuk kurang, dan 1 bintang untuk kategori kurang sekali. Dan saya pun akan melibatkan pilihan saya di setiap pertanyaan sebentar bagaimana perasaan tentang hasil saya. Ada 5 emoji Pak. Yang pertama itu sangat bahagia, yang kedua adalah bahagia, yang ketiga biasa saja, yang keempat sedih, yang kelima mungkin sangat sedih. Setiap sesi coaching yang Bapak lakukan meminta satu kata positif. Namun kali ini Pak, saya Pak untuk kesempatan ini saya menyampaikan satu kalimat positif untuk memotivasi saya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan sebentar. Adapun kalimat positif saya, berani keluar dari zona nyaman, sejatinya menemukan potensi lain pada diri yang bisa dioptimalkan. Baik, saya lanjut. Adapun pertanyaan yang Bapak ajukan melalui chat WhatsApp adalah yang pertama, apa yang sudah baik saat melakukan sesi coaching ini? Yang kedua, apa yang Ibu lakukan melebihi dari standar? Yang ketiga, apa yang perlu Ibu perbaiki dari sesi ini? Yang keempat, kompetensi apa yang perlu Ibu kembangkan? Berikutnya, apa yang Ibu pertahankan? Dan keenam, apabila sesi ini diulangi kembali, apa yang Ibu tambahkan? Apa yang Ibu kurangi? Apa yang Ibu pertahankan? Sementara pertanyaan terakhir, dari jawaban pertanyaan 1 sampai 6, apa action plan yang Ibu lakukan agar sesi berikutnya lebih baik? Saya masuk ke pertanyaan pertama, apa yang sudah baik saat melakukan sesi coaching ini? Menurut saya Pak, yang baik pada saat sesi coaching kemarin adalah saya menerapkan prinsip-prinsip coaching. Dalam ini yang pertama adalah prinsip kemitraan, ditandai dengan adanya tujuan percakapan yang disepakati, kemudian ideal, tujuan itu murni dari coaching. Kemudian yang kedua percakapan kreatif, di mana percakapan kemarin adalah percakapan dua arah, dilakukan untuk menggali, memetakan situasi coaching, dan percakapan ditujukan untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran atau ide dari coaching. Kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan potensi, di mana kemarin sesi coaching itu ditutup dengan kesimpulan, dan kesimpulan itu dihasilkan dari Bu Sulfiani atau Bu Pipi dalam hal ini berperan sebagai coaching. Yang saya anggap yang kedua baik dari sisi coaching kemarin adalah menggunakan alur percakapan tirta, di mana setiap alur itu selesai satu alur baru pindah ke alur yang lainnya. Dalam hal ini dimulai dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian yang ketiga adalah rencana aksi, dan ditutup. Kedua yang saya anggap baik adalah alur percakapan sesuai dengan alur tirta, dimulai dengan penyampaian tujuan pembelajaran, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi itu yang saya anggap baik pada sesi kemarin Pak.
Adapun untuk pertanyaan satu saya beri 4 bintang dalam kategori baik, dan saya kasih emoji sangat bahagia sebagai model saya untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya, karena bahagia adalah salah satu energi positif menurut saya. Adapun pertanyaan kedua, apa yang Ibu lakukan melebihi dari standar? Yang saya anggap kemarin melebihi dari standar itu adalah hubungan partnership. Artinya bahwa bentuk hubungan yang terbangun kemarin itu antara saya dengan Ibu Sulpiani untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional dari Ibu Sulpiani melalui proses kreatif guna mengekspor pikiran agar memaksimalkan potensi personal serta profesional dari Ibu Pipi. Berikutnya yang saya anggap adalah hubungan partnership di sini, kemarin itu saya tidak menganggap diri saya lebih dari Bu Pipi, dan maksud hubungan partnership kemarin adalah saya tidak menganggap diri saya lebih dari Ibu Pipi, ataupun saya menganggap saya adalah atasan Ibu Pipi, tapi murni adalah sebuah rangkaian kerja, sehingga selama proses kemarin Ibu Pipi nyaman dalam kegiatan coaching kemarin. Untuk pertanyaan 2 saya beri bintang 3 atau cukup dengan perasaan tetap bahagia. Saya lanjut ke pertanyaan ketiga, apa yang perlu Ibu perbaiki dari sesi ini? Yang perlu saya perbaiki pada sesi ini, yang pertama adalah tentu sabar, dan sabar. Karena di menit kedua lewat 40 detik, menit ke-9 lewat 6 maupun 11 27, dan mungkin masih ada yang lain, itu saya bersamaan berbicara dengan Ibu Pipi, ataupun saya memotong pembicaraan Ibu Pipi. Seharusnya saya bersikap lebih sabar sehingga betul-betul Ibu Pipi selesai berbicara baru saya melanjutkan kembali. Yang kedua adalah hadir sepenuhnya, bahwa di sini sesi kemarin sebenarnya di awal kami sepakati itu Selasa pagi, tetapi di tengah percakapan, di tengah sesi itu terjadi mati lampu, sehingga kami menundanya. Namun pada hari itu kami ada kegiatan dari jam 2 siang sampai jam 5 sore, itu adalah kegiatan pelatihan di Kominfo, sehingga kami menanyakan setelah selesai pelatihan apakah Bu Pipi mau melanjutkan pembicaraan tadi atau seperti apa, atau mengulangi lagi dari awal. Dan Bu Pipi minta agar diulangi lagi dari awal karena dikhawatirkan tidak bisa lagi mengingat apa yang sudah disampaikan sebelumnya, sehingga kami melakukan dalam kondisi mungkin capek, kemudian waktunya mepet karena sekitar jam 17.20 lah atau 17.30, sehingga kondisi itu saya betul-betul tinggal berdua Bu Pipi di sekolah. Pasti kepikiran kami pengen pulang ke rumah, dan Bu Pipi waktu itu saya tanya kita tunda saja, tetapi karena kondisi itu, karena esok harinya saya harus berangkat ke Makassar karena ada pelatihan sampai Sabtu lagi, sehingga Bu Pipi minta diselesaikan saja. Nah, sehingga dia adalah banyak hal. Yang kedua adalah hadir sepenuhnya. Di sisi kemarin Pak, itu sebenarnya kami sepakati pagi hari, bahkan kami sudah melaksanakan sesi itu, cuma di tengah pembicaraan karena Bu Pipi menggunakan komputer sekolah mati lampu sehingga terputus. Nah, setelah itu siang harinya karena kami berdua sama-sama ada pelatihan di Kominfo, saya bertanya setelah pelatihan itu sore hari pukul 17 lewat, dan Ibu Pipi meminta agar diulangi lagi dari awal karena mengingat Bu Pipi meminta diulangi lagi dari awal karena dikhawatirkan dia lupa kata-kata yang sudah diucapkan. Jadi kami melakukan betul-betul pada sore hari dengan kondisi mungkin Bu Pipi capek, saya pun capek, sehingga tidak begitu maksimal. Sementara keesokan harinya saya pun harus berangkat ke Makassar sampai Sabtu karena ada kegiatan pelatihan lainnya, sehingga saya mau pindahkan ke pekan berikutnya. Bu Pipi minta diselesaikan pada sore hari itu. Yang ketiga adalah baik
ketiga dan keempat sebenarnya kurang lebih sama, baik di identifikasi maupun di rencana aksi. Pertanyaan-pertanyaan itu yang saya berikan ke Ibu Pipi sangat terbatas, sehingga saya tidak bisa menggali lebih banyak ide-ide dari Ibu Pipi untuk eh, men- untuk menemukan solusi apa yang diharapkan oleh Ibu Pipi. Untuk pertanyaan 3, saya kasih 2 bintang atau kategori kurang, dan persen saya jadi masih bahagia. Saya lanjut ke pertanyaan keempat. Pertanyaannya adalah kompetensi apa yang perlu Ibu kembangkan. Jadi di sini ada 2 kompetensi yang saya harapkan bisa saya kembangkan, Pak. Yang pertama adalah pertanyaan berbobot, di mana selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari pertanyaan berbobot, di mana mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan dan menangkap kata kunci dari coach, sehingga bisa menggali ide dari coach. Yang kedua adalah pemberdayaan coach. Yang saya harapkan di sini adalah membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coach pada saat diminta saran berbagi pengalaman. Untuk pertanyaan 4, saya kasih bintang 3 dengan perasaan bahagia. Saya lanjut untuk pertanyaan kelima, apa yang akan Ibu pertahankan? Jadi yang saya akan pertahankan pada sesi kemarin adalah bersikap terbuka dan ingin tahu. Karena sejak awal saya berniat untuk tidak memberi judgement atau coach apapun yang dikatakannya. Kemudian membangun kualitas keinginan tahuan dan menahan diri untuk tidak memberi saran atau solusi terhadap permasalahan yang dihadapi coach. Saya pusatnya ingin tahu apa yang ada di balik ucapan-ucapan ataupun pemikiran-pemikiran dari Ibu Pipi kemarin. Untuk pertanyaan 5, saya kasih cukup dengan perasaan bahagia. Untuk pertanyaan keenam, apabila sesi ini diulang kembali, apa yang Ibu tambahkan, apa yang Ibu kurangi, apa yang Ibu pertahankan? Yang pertama yang akan saya tambahkan adalah tentu waktu, dalam artian betul-betul hadir penuh. Saya akan mengambil sesi coaching di saat kondisi saya betul-betul dalam kondisi tidak sibuk atau memikirkan hal lainnya, sehingga saya bisa lebih fokus kepada coaching. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan lebih banyak, terutama di identifikasi dan rencana aksi. Kemudian yang kedua, dan ini sebenarnya paling utama Pak, yang akan saya kurangi adalah sikap saya yang tidak sabar, dan harapan saya bukan saja di sisi coaching tetapi di kegiatan-kegiatan lainnya saya bisa memiliki sikap sabar yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya adalah apa yang akan Ibu pertahankan? Yang akan saya pertahankan adalah hubungan partnership dan alur serta mendengarkan aktif. Untuk pertanyaan ke-6, saya kasih 3 bintang atau cukup dengan perasaan bahagia. Baik Pak, saya akan lanjut ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir itu adalah dari jawaban pertanyaan 1 sampai 6, apa action plan yang Ibu akan lakukan agar sisi berikutnya lebih baik? Jadi ada beberapa rencana yang akan saya lakukan. Yang pertama, untuk sesi berikut adalah tentu presence. Presence di sini adalah saya akan mengambil sebuah sesi dalam kondisi yang betul-betul saya bisa seluruhnya waktu saya untuk coaching. Yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot dan lebih banyak pada identifikasi dan rencana aksi untuk mendorong ide dari coach atau pemikiran-pemikiran dari coach. Yang ketiga, lebih sabar Pak, karena mungkin bukan saja di sisi coaching, di aktivitas lainnya saya bukan tipe anak yang lebih sabar Pak, bukan hanya di harapan lebih sabar Pak, harapan saya bukan saja di sisi coaching tetapi di kegiatan-kegiatan lainnya saya lebih sabar dalam menghadapi setiap situasi yang ada. Yang keempat adalah melakukan sosialisasi tentang coaching dalam artian lebih jikalau saat ini hanya sebatas beberapa rekan guru, nanti di rencana di workshop IKM saya akan menyampaikan tentang coaching ini keseluruhan guru dan termasuk kepada peserta didik, sehingga harapan saya ke depan coaching ini bisa menjadi suatu budaya di sekolah.
Untuk pertanyaan terakhir Pak, saya kasih bintang 4 dalam artian kategori baik. Dan saya tutup pertanyaan ini dengan perasaan sangat bahagia. Baik, terima kasih banyak Pak. Jika kalau Bapak punya waktu luang untuk feedback dari kegiatan supervisi akademik yang saya lakukan dalam hal ini self assessment, semoga Bapak sehat selalu dalam menjalankan aktivitas keseharian Bapak, dan saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.